Ponsik FM, Instagram, Heartland FM, WhatsApp, 0855 885 1006, download our Google application. Heartline Tangerang. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Selamat pagi, Heartliner. Jumpa lagi bersama saya, Timur Dante nih, di kesempatan hari ini ya. Hari Sabtu. Dan seperti biasa nih, setiap hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 nanti Anda akan mendengarkan program Parenting with Heart. Menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Yang pasti kita akan membahas seputar permasalahan keluarga nih, Heartliner, khususnya dalam hal mengasuh atau mendidik anak. Mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, terjadi dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana, nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, di Parenting with Heart, Heartline bekerja sama dengan tim dari Yayasan Busur Mas, yaitu sebuah yayasan yang bergerak di bidang training, coaching, dan counseling. Jadi bagi Anda yang membutuhkan 3 hal tersebut, bisa langsung menghubungi Yayasan Busur Mas. Nah, setiap Sabtu ini Heartliner kita selalu mengangkat topik yang berbeda. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang bagaimana sih cara menegur anak yang efektif. Wow ya. Pasti kita semua nih pengen dong punya anak yang selain cerdas juga memiliki sopan santun dan juga dapat berkembang suatu saat nanti ya di masyarakat di kemudian hari. Nah, namun terkadang Heartliner ada kesalahan dalam hal mendidik anak yang berakibat fatal untuk keadaan sosialnya nanti. Yang terkadang kita sendiri tuh tidak ngeh. Terkadang kita sendiri tuh nggak sadar kalau ternyata kita salah ya. Kita pikir ini baik buat anak kita, tapi ternyata caranya yang salah. Pasti semua orang pengen dan saya yakin sekali bahwa orang tua tuh ingin memberi yang terbaik. Hanya saja terkadang caranya ini yang mungkin kurang tepat. Yang kita pikir terbaik tapi ternyata bagi anak itu bukan gitu ya. Nah, untuk itu kita akan membahas tentang bagaimana sih cara menegur anak yang efektif. Saat ini kita akan terhubung dengan Ibu Lolita Bangun, CCP, yang akan mencoba membantu kita untuk menjelaskan bagaimana sih cara menegur anak yang efektif. Dan saat ini Ibu Lolita tidak ada di studio, tapi ada di bukan ujung layar telepon ya, tapi sudah ada di rumahnya. Kita akan bersiaran melalui aplikasi Zoom yang akan juga disiarkan langsung nih Heartliner. Bagi Anda yang ingin melihat juga bisa langsung tonton di layar YouTube Anda di Heartline Network. Dan Heartliner, kita akan punya satu buah buku yang seperti biasa ini akan kita bagikan secara gratis. Buku karangan Ibu Ellen Patricia. Syaratnya mudah, cukup nanti berikan komentar atau berikan pertanyaan, nanti akhir bulan akan kita pilih. Oke, dan saat ini kita akan mencoba langsung menghubungi narasumber kita. Ada Ibu Lolita Bangun, CCP yang telah terhubung. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Halo. Halo. Apa kabar Bu? Baik. Sehat Pak. Bu ya? Timo, apa kabar? Baik, ketemu. baik. Iya ya. Iya. Nanti kapan-kapan kita bisa siaran bareng Bu ya? Di studio. Iya. Untuk saat ini kita berharap siaran. segera pandemi ini berlalu ya Pak. Siap, amin. Untuk sementara Amin. ini kita melalui aplikasi Zoom dulu ya. Iya. Ya, baik Bu. Hari ini kita akan membahas ini topik menarik sekali Bu. Bagaimana sih cara menegur anak dengan efektif nih? Ya, seperti apa nih Bu? Kenapa sampai akhirnya mengambil tema ini nih? Iya, karena kita sehari-hari terbiasa melakukan apa yang kita lakukan secara otomatis. Jadi misalnya kita sebagai orang tua belum memiliki program tertentu, kita lakukan secara automatically. Ya, jadi kita seperti apa dididik, biasanya itu akan kita turunkan kepada mendidik anak kita sendiri. Pastinya. Iya, pastinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita itu menegur, biasanya kita pikirkan dulu apa penyebabnya. Ya, biasanya kan kita menegur anak kalau dia nggak melakukan apa yang kita inginkan, atau dia tidak melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu yang tidak buruk, kita harapkan gitu ya. Yang nggak kita harapkan. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu berpikir dulu nih sekarang. Waktu saya dulu dididik sama orang tua. Ada 2 itu, ayah sama ibu.
kita pasti punya salah satu yang lebih favorit. Oh, yang Kita lebih pikirkan. yang baik gitu ke kitanya gitu ya. Iya, meskipun kita Yang sama-sama pro. sayang ya Pak Timo ya, Mm-mm. sama-sama sayang sama ibu sama ayah. Cuman ada ambivalen ya. Biasanya kalau nggak ibunya lunak, ayahnya keras. Hmm. Ayahnya lunak, ibunya keras, seperti itu. Mm-mm. Nah, jadi kita cenderung memilih yang mana? Nah, menurut psikogenetika, kita akan memilih yang lebih tidak favorit sebetulnya. Jadi kita dalam mencari pasangan, kita itu akan berfokus kepada orang tua yang mana yang lebih favorit. Misalnya, Pak Timo lebih senang sama ibu. Berarti Pak Timo secara bawah sadar akan mencari pasangan seperti ibunya. Oh. Namun pada waktu mendidik anak, Pak Timo yang menjadi keluar itu adalah seperti ayah. Nah, loh. Saya baru tahu ini, Bu. Mencari pasangan yang Menarik ya, sesuai dengan favorit kita gitu ya. Iya. Tetapi cara mendidik malah yang tidak favorit gitu. Bertolak Betul. belakang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya memang begitu Pak alamiahnya. Jadi ada ambivalensi dalam diri ya. kita. Karena itu waktu kita mendapatkan suatu perlakuan dari orang tua, kemungkinan kita ada unsur emosional yang membuat kita begitu berbekas. Berbekas itu sehingga masuk ke bawah sadar dan pada waktu terjadi tekanan itu yang keluar Pak. Jadi ibu tiba-tiba marah-marah, bapak tiba-tiba mukulin, dia lepas kendali bisa seperti itu. Jadi itu semua ada di bawah sadar, nggak tahu kenapa. Nah kita untuk melakukan sesuatu yang tidak seperti itu harus memang berdiam diri dan memikirkan orang tua saya kasih contoh seperti apa, saya mau milih seperti itu atau dengan kesadaran penuh saya memilih yang seperti yang lain. Ada dua biasanya, satu cenderung jadi ikut, satu lagi malah jadi kebalikannya. Misalnya ayah sangat keras sih, dia merasa ayahnya tak sangat banyak memukul, yang dia sangat terluka, akhirnya dia sangat permisif sama anaknya. Nah itu juga kan harus kita hindari. Jadi kita perlunya belajar parenting dan psikologi itu memang adalah baik sekali buat seluruh masyarakat, mulai dari keluarga ke seluruh masyarakat, semuanya nanti akan punya budaya yang tidak anarkis, ya kan? Gitu Pak Timo. Iya, jadi ada budaya yang tidak hanya budaya yang dibawa dari berdasarkan memori kita ketika kita kecil gitu ya. Tapi ternyata kita juga perlu dibekali dengan teori-teori yang ternyata ada teorinya juga seperti itu ya. Jadi tidak langsung praktek aja gitu. Ya. Seperti apa nih Bu? Ketika akhirnya yang tentu yang terjadi ketika kita mendidik atau menegur ini, ada mungkin anak yang tidak melakukan hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang kita suka, banyaklah contohnya ketika anak sudah lari-larian gitu. Kita selalu langsung ngomong, jangan lari gitu. Iya Pak. Ternyata katanya salah ya, bukan seperti itu. Iya. Itu ada satu teknik kita melakukannya dengan bahasa asertif, ya Pak ya. Jadi kalau jangan lari itu kita ganti ya, bahasa asertif itu kita ganti dengan duduk tenang-tenang sini sama mama, misalnya. Sini duduk sama mama, gitu. Itu udah menunjukkan dia jangan lari. Tapi kalau kita bilang jangan lari, itu larinya yang masuk ke otak. Tapi spontan, biasanya orang tua tuh spontan tuh. Jangan lari. Spontan, Pak. Itu karena budaya, sudah biasa. Kita juga dulu waktu kecil dilarang-larang. Iya. Jadi kita biasa lah, jangan lari, jangan nakal. Makin nakal, Pak. Kenapa tuh Bu? Pengaruhnya apa sih Bu ketika orang tua mengatakan jangan lari gitu kepada anak? Padahal memang niat kita agar anak kita nggak usah. Iya, memang otak kita kan caranya seperti itu Pak. Kalau saya bilangkan sama Bapak, jangan bayangkan gajah. Wah, saya lagi bayangin gajah Bu. Jadi gajah yang masuk Pak, bukan jangannya. Jangan, kalau di pinggir jalan Bapak ada bilang, ada tambal ban bikin tulisan jangan tengok ke kanan. Jangan tengok ke kiri. Itu pasti saya nengok Pak. Lihat ya Pak, betul nggak? Ternyata pas nengok udah tukang. Bisa juga Pak, anak kan ada beda-beda ya tergantung temperamen. Kalau kita bilang jangan lari-lari, dia langsung diam. Tapi temperamennya seperti apa? Memang anak yang penurut gitu ya, bawaan Pak. Jadi kita mendidik kan memang ada dua faktor yang mempengaruhi, nature, alami kita, genetis seperti apa, temperamen bawaan, apakah koleris, apakah sanguin, apakah flegmatis, apakah melankolis. Nah, kemudian yang kedua adalah nurture atau pola asuh dan lingkungan. Jadi sampai besar, bahkan sampai orang dewasa pun kita tetap dipengaruhi oleh lingkungan. Ada teori lingkungan lagi seperti itu. Jadi
kombinasi lah, banyak sekali variabel. Jadi kita hanya berusaha bagaimana supaya nanti anak-anak kita ini bisa menjadi orang tua juga yang mampu mengendalikan emosi kepada anaknya. Nah, bisa menjadi orang tua yang mampu mengendalikan emosi. Nah, kadang-kadang nih orang tua ketika sudah pulang dari kantor, lelah gitu, melihat anak, wah kok tidak sesuai dengan yang diharapkan, udah langsung emosi, Bu. Betul, betul. Berarti Kerjanya udah pulang, udah capek, nggak transisi dulu. Harusnya kan transisi entah minum di kafe dulu ya kalau masih bisa Waduh. keluar ya. Atau kalau nggak sekarang setelah pulang Hmm, ya di kendaraan dulu atau di depan teras dulu tarik nafas, relaksasi, ganti suasana pikiran. Jadi yang dari belakang nggak dibawa-bawa. Baru sampai rumah udah ganti, suasana udah ceria. Jangan coba-coba kita udah nggak ada waktu sama anak. Jangan coba-coba berani anak mau datang kita malah tolak. Tunggu mama lagi sibuk, papa lagi sibuk, nanti ya. Kita udah nggak ada waktu. Tiap hari sibuk dengan gadget kita, ya kan? Kita di rumah pun dengan work from home mungkin saja kita ada hadir badannya, tapi mental kita secara psikologis kita nggak hadir buat anak. Nah, Kita sibuk dengan tontonan, kita sibuk dengan bacaan, waduh. kita sibuk dengan kerjaan. Kita nggak ngambil waktu untuk duduk ngobrol sama dia. Ini sepertinya obrolan kita semua dosa-dosa orang tua terungkap ini. Bener banget ya. Ya Pak, seru ya. Baik Bu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita masih membahas tentang bagaimana sih cara menegur anak yang efektif. Nanti abis ini kita akan membahas tentang bagaimana sih langkah-langkahnya gitu Bu ya. Dalam ketika kita menjadi orang tua untuk menegur yang efektif tentunya. Ya, Iya. Heartliner nanti kita akan lanjutkan. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung saja bisa melalui line WhatsApp kita di 0855 885 1006 atau line telepon kita di 021 591 9244. Karena masih ada satu buah buku nih Heartliner yang akan dibagikan secara gratis untuk Anda nanti di akhir bulan ya. Jadi setiap minggu pertama, kedua, ketiga, keempat dikumpulin. Nanti akan dibagikan diundi di setiap akhir bulan. Buku karangan Ibu Ellen Patricia judulnya Parenting with Heart. Pas banget ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di Heartline FM. Kita adalah bangsa yang besar, tak mudah ditundukkan. Bersama-sama kita kan berjuang dalam lindungan yang kuasa. Sejarah pun telah membuktikan kita kuat bertahan, lepas dari segala tekanan, tak lelah untuk berjuang. Kita sanggup menghadapinya, apapun yang terjadi. Kita bisa bersama-sama. Indonesia pasti bisa. Kita adalah bangsa yang beriman pada Tuhan yang Esa. Kini saatnya kita berbagi untuk Indonesia. Kita sanggup menghadapinya, apapun yang terjadi.
Tetap stay at home ya. Nah, agar kamu bisa tetap belajar, berkarya, dan bekerja dari rumah, ada paket spesial nih, IndiHome Berkah dari Rumah. Kamu akan mendapatkan 10 hingga 50 Mbps dengan harga 360 ribuan. Benefit ada movies, sport, digital, musik. Paket TV ada 93 channel dengan kualitas SD and HD, Catch Play and iFlix, dan free access UCTV Go. Paket IndiHome Berkah dari Rumah bisa berlangganan melalui aplikasi My IndiHome. Buruan karena promo ini berlaku mulai tanggal 23 April hingga 30 Juni 2020. Buat kamu yang registrasi Triple Play akan mendapatkan voucher belanja Rp50.000. Buat yang migrasi Tripi atau Triple Play, pelanggan baru, pelanggan existing yang add-on, bayar tagihan dan redeem point berhak mendapatkan kupon undian yang berhadiah total 8 miliar yang diundi secara periodik. Wujudkan bersama IndiHome. This is Pastor Rick's Daily Hope. The Bible is unlike any other book. It's why we call it the Holy Bible. And the Bible says this, Psalm 33:6. The Lord merely spoke, and the heavens were created. He breathed the word, and all the stars were born. Ingin mendapatkan renungan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia bersama Rick Warren setiap hari? Klik saja website heartline.co.id atau website yaski.co.id dan isi formulir biodata Anda yang tersedia. Sekali lagi, Anda bisa mengisi formulir biodata di website heartline.co.id atau yaski.co.id untuk mendapatkan renungan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia bersama Rick Warren. Setiap hari di email Anda, kami akan kirimkan Daily Hope Devotion versi bahasa Indonesia secara gratis. Tuhan Yesus memberkati. Ya, 100,6 Heartline FM, your family station. Terima kasih Heartliner, saat ini Anda masih mendengarkan program Parenting with Heart dengan tema kali ini kita bagaimana sih cara menegur anak yang efektif ya. Terkadang nih kita sebagai orang tua suka menegur yang kita pikir ini terbaik, kita pikir efektif tapi ternyata salah. Yang salah tekniknya ya, niatnya mah benar, cuma salah tekniknya. Dan masih bersama ada Ibu Lolita Bangun CPC dan juga CCP yang akan membantu kita untuk menjelaskan bagaimana sih caranya yang efektif ya. Sekali lagi Heartliner, jika Anda ingin bertanya langsung saja di 021 591 9244 atau di line WhatsApp kita di 0855 885 1006 karena ada satu buah buku yang akan dibagikan secara gratis untuk Anda nanti di akhir bulan diundi ya. Buku karangan Ibu Ellen Patricia judulnya Parenting with Heart. Ya, bagaimana nih Ibu Lolita nih cara yang efektif tentunya nih? Iya, yang pertama itu kita memahami dulu, Pak. Memahami apa ini? Perasaan anak, memahami perasaan anak, kita berempati. Kenapa Misalnya sih kita harus memahami? kita melihat anak ini sedang main games, ya kan? Nah itu tidak seperti yang kita harapkan. Iya. Nah muncul langsung perasaan ingin memarahi. Iya, main game melulu gitu. Iya, main seharian. game melulu. Mau jadi apa kamu? Nah, lagi keluaran lagi yang semua kata-katanya. Mau jadi apa kamu? Terus nanya lagi langsung checking. Udah mandi belum? Waduh. Udah bikin PR belum? Nah. Udah persiapan buat PAT belum misalnya? Gitu ya. Jadi semuanya udah langsung aja diberondong gitu. Kita nggak memahami gitu. Niat anak main games tuh apa? Gitu kan? Hiburan. Niat anak itu kita punya sebuah asumsi bahwa setiap apapun yang dilakukan anak itu pasti ada niat positifnya. Oh, bukannya karena pengen main aja gitu ya? Pasti main itu kan niat positif juga, Pak. Oh, niat positif Kita ya. orang dewasa juga kan pengen have fun gitu ya, sekali-sekali. Kalau dulu belum ada pandemi kadang pengen ini, pengen itu, pengen ngobrol sama teman, pengen ke bioskop, pengen ke mall gitu ya. Sama gitu. Jadi kita berempati dulu. Jadi kalau memang kita ini nggak gampang seperti itu ya harus latihan. Iya nih. Caranya seperti apa? Ya kita tahan dulu 5 menit, jangan ngomong, diem. Mikir, gitu kan? Nah ini dia apa niat positifnya. Oh, berarti kita Kalau harus 5 menit terlalu lama ya, kalau memang nggak bisa ya tarik nafas 10 kali tarikan, pasti itu udah 6 detik. Karena kan otak kita itu antara emosi sama logika ada selisih, Pak, ada jeda.
Waktu kita melihat sesuatu, misalnya di jalan kita langsung kepengen marah itu, tapi kalau kita tahan 6 detik, otak logika baru muncul. Nggak usah kayak gitu marah-marah, buat apa, abaikan aja. Karena setelah kita marah-marah, habis itu baru muncul nyesel. Gitu. Habis anak kita cubit, dia nangis, dia meraung-raung, habis itu dia nangis, terus waktu dia tidur kita nyesel. Kok aku marahin tadi seperti itu? Iya, betul. Jadi kita tunggu ada 6 detik bedanya antara otak emosi sama otak logika. 6 detik kalau lagi emosi lama loh, Bu. Bener Pak Timo. Nah 6 detik itu lakukan aja tarik nafas. Ya, tarik nafas. Atau ya tinggalkan TKP dulu, tinggalkan tempat dulu gitu. Udah agak tenang baru bisa duduk, langsung duduk mau berempati sama dia. Enak ya gamesnya ya, asik ya, games apa nih gitu kan. Apa yang didapat gitu kan. Jadi untuk melakukan perasaan empati itu kita gunakan teknik GIF ya. GIF Apa itu tuh? G-nya itu gentle. Kebetulan saya nggak bisa share screen di sini. Gentle, baru I-nya itu interested, kita tambahkan act di depannya, act interested. Yang G itu gentle tadi ya, kita dengan lembut. Jadi adik mainnya asik ya, apa yang dimainin? Oh namanya apa gamesnya gitu. Udah berapa dia sambil main, iya mah gitu kan. Terus apa udah dapat berapa gitu, act interested. Kita tertarik sama apa yang sedang dia lakukan. Susah Pak, susah. Pasti. Memang nggak gampang karena udah kepengen. Saya lagi sampai ke atas. lagi bayangin ini, Bu. Saya kebetulan memiliki anak umur 9 tahun, saya sedang membayangkan ini. Waduh, kalau begitu bisa nggak ya? Harus bisa ini ya? Ya, bisa, Harus bisa, Pak. bisa. Yang penting itu tadi kita programkan bahwa saya mau seperti ini. Jadi memang kita secara kesadaran atau conscious nggak melakukan seperti kalau kita mandi kan kita nggak mikir-mikir lagi Pak, pegang tangan kiri apa tangan kanan nih, pegang showernya, pegang gayungnya, mana duluan, gosok gigi dulu atau mandi dulu, gosok gigi tangan kanan atau tangan kiri, itu automatically. Jadi kalau kita juga nggak berpikir, oh hari ini saya mau mandinya pakai gayung, hari ini mau pakai ganti besoknya pakai shower, air panas, air dingin, itu kan di planning kan. Nah, kalau enggak kan kita udah langsung mau mandi masuk gitu. Jadi kalau mendidik anak juga seperti itu Pak. Kalau kita nggak punya rambu-rambu ya pasti apa yang keluar dari bawah sadar. Yang ketiga itu adalah validate. Validate itu kita mengakui. Ya, mengakui dia punya sesuatu yang baik. Oh ya, Adek udah dapat nilai 1.800 ya. Oh, yang lain pada berapa? Oh, Adek lebih tinggi. Hebat ya, Adek pinter ya, cerdas ya berarti. Jadi kita akui dia. Ini gamesnya seru ya. Oh, Adek pinter ya milih games yang seru, misalnya. Baru yang terakhir adalah I itu easy manner. Caranya slow aja. Nanti ngasih taunya. Nanti Dek kalau udah selesai, berapa menit lagi Dek? Oh, 1 jam lagi Pak, gitu. 1 jam lagi. Oke, Mama tunggu 1 jam lagi. Habis itu kita mau ngobrol ya, gitu. Itu lama loh Bu, 1 jam lagi masih ya, main 1 jam lagi. memang kita memang harus ambil waktu bahwa nanti next time kita akan ambil waktu duduk bersama mendiskusikan mengenai main games ini dengan dia. Jadi ibaratnya ya udah main dulu biar dia puas gitu. Baru setelah itu baru kita Ya, jadi setelah dia selesai main bicarakan. games kita akan tanya, Adek udah bikin PR belum? Adek mau bikin PR sekarang atau 15 menit lagi? Memangnya kalau kita misalkan lagi di tengah lagi main game, Dek, udah langsung kita cut. Udah bikin PR belum? Kok main game terus? Apa sih yang terjadi sih Bu sampai akhirnya? Ini kita memang dalam menghukum anak, menegur anak yang penting adalah memang kita melakukan konsekuensi. Kalau kita sudah bilang sebelumnya Pak berkali-kali bahwa jam segini bukan main games, itu udah memang pantas dihukum. Namun kalau dia belum tahu bahwa itu salah, ada peraturan yang jelas, kita nggak boleh hukum. Jadi kita Gitu. harus buat peraturan terlebih dahulu ini ya? Ya, betul. Peraturan dengan hukumannya apa, punishment-nya nanti kita next time cerita soal itu lah ya Pak ya, hukuman sama punishment seperti apa. Nah, kemudian kalau memang menurut WHO itu juga anak itu nggak boleh dipukul kecuali dari pinggang ke bawah. Gitu, Pak. Jadi tampar itu sama sekali melukai Pak, sangat melukai, bukan hanya pipinya tapi hatinya lebih dalam. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, Bapak pikirkan harga diri anak. Ibaratnya kalau Bapak lagi main HP, saya tarik Pak. Rasanya gimana? Saya pengen banting HP-nya Bu. Oh, enggak ya. Rasanya harga dirinya itu Pak. Gitu.
harga diri seorang manusia itu. Jadi meskipun dia seorang anak kecil, dia ada harga diri. Satu lagi efek yang lebih jauh adalah dia punya self esteem juga bisa terganggu, citra diri dia, keberhargaan diri dia. Waduh. Gitu. Jadi setelah dia dikasih tahu kalau memang berkali-kali nggak bisa, baru kita memang menurut WHO harus udah berulang kali nih tetap aja melanggar. Misalnya anak nakal di sekolah, misalnya itu harus di-refer ke konselor. Bukan dipukulin, bukan diikat, misalnya bukan dikurung gitu ya. Tapi dulu waktu kita kecil begitu, Bu. Iya, Pak. Kadang-kadang ya, iya. Udah beda generasi sekarang. Nah, Iya. generasi sekarang kan dunianya bukan seperti dulu. Kalau kita dulu kan, dulu bapak kita kali lo aja kali kita bapak sama saya lebih tua saya. Ya saya apalagi zaman saya, Pak. Waktu saya kecil cuma ada TVRI. Iya, Sekarang channel udah TV-nya berapa? hitam putih lagi, Ratusan. Bu. TV-nya hitam putih, nontonnya satu RT. Oh, saya udah berwarna kok, Oh, Pak. udah berwarna. Iya, mungkin didikan zaman dulu dengan zaman sekarang itu tidak bisa diterapkan gitu. Iya, ada yang bisa diterapkan, Pak. Tetap. Misalnya kita memang mau menjadikan anak kita orang militer, mau masuk ABRI ya nggak apa-apa, Pak, dengan cara otoriter. Hanya tetap anak itu bisa mendapat prestasi, tapi memang ada bayarannya. Dia akan mengalami luka batin yang besar, misalnya, sehingga pada waktu dia usia 35 tahun, pada waktu dia sudah punya anak, itu bisa terjadi krisis gitu. Jadi bisa dia misalnya bisa menjadi pemain badminton nomor 1, ya. Kita nggak usah sebut namanya, tapi kemudian dia menarik diri dari keluarga. Dia menjauhkan diri, tidak mau lagi sama keluarganya karena sakit hatinya sama ayahnya itu yang tidak terpulihkan. Jadi memang pemulihan rekonsiliasi itu penting. Kalau memang udah terlanjur kita menyakiti hati anak, diproses saja, diproses. Sehingga anak ini tidak lagi mengalami penolakan yang berakibat dia kepada menolak apapun yang kita katakan, apapun yang kita sarankan. Bagaimana nih kita sebagai orang tua sadar nih bahwa ternyata anak saya terluka, padahal ketika contohnya yang tadi pemain badminton, dia berprestasi. Kita sebagai orang tua tentu berpikir, oh anak saya berprestasi berarti anak saya baik-baik saja gitu. Tapi ternyata dia memiliki luka batin yang akhirnya membeledak di kemudian hari. Nah, kita sebagai orang tua bagaimana sih tahu bahwa nih, oh anak saya ini ternyata ada tanda-tanda memiliki luka batin nih, seperti itu. Pak Timo, pertanyaannya bagus banget. Karena memang kita biasanya tahu luka batin itu udah dari ekspresi ya kan. Anak itu melawan, anak itu berulah, di sekolah bikin masalah, itu biasanya memang ada luka batin. Ya, kalau dia terluka, dia biasanya ingin melukai orang lain. Nah, kalau anak itu nggak kelihatan karena dia diam, manut, tapi ternyata ada, itu bisa kita cari tahu dari temannya. Biasanya anak-anak remaja itu akan terbuka dengan peer, teman-teman. Sama orang tua dia nggak akan terbuka. Jadi kita boleh cari tahu dari teman-teman, atau kita boleh juga ajak berbicara. Kadang-kadang ada anak yang sangat tertutup kepada orang tua, meskipun orang tuanya sudah mengajak berbicara dan tidak menghakimi, tidak menyalahkan. Nah, itu di situ dibutuhkan pihak ketiga, apakah itu pamannya, apakah itu bibinya, ataukah itu konselor gitu yang bisa menggali gitu, sehingga bisa membantu kerjasama untuk anak ini pemulihan. Gitu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bu ya. Iya. Tentu banyak sekali nih cara-cara efektif yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ya. Yang Iya, kita pikir selama ini benar ternyata kurang tepat ya. Dan Heartliner, untuk Anda yang bertanya silakan nanti kirimkan pertanyaan Anda ke line WhatsApp kita di 0855 885 1006 atau line telepon kita di 021 591 9244, tapi setelah yang satu ini ya.
Anda yang bertanya silakan langsung saja di line telepon kita di 021 591 9244 ya, 021 591 9244. Ya, Bu Lolita. Ya. Ya, sudah ada penelpon masuk nih, Bu. Mbak, dari Ibu Eli. Halo Ibu Eli. Halo. Ya, silakan Ibu, ada Shalom Ibu. Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu Eli, terima Ya. kasih. Ya, saya mau kasih tahu ya Bu. Anak sama dari kecil nurut sama kita. Sampai udah kuliah, sampai udah kerja nurut. Udah kerja pertama di bank nurut. Ya jadi marketing. Kalau pindah bank, dia berubah deh. Nah, padahal dia nggak pernah ngerokok, nggak pernah apa, dia pelayan Tuhan ya. Singer gitu. Saya hidup single parent loh Bu. Dari anak ini saya hamil 4 bulan loh Bu. Iya. Lah saya bimbing dia sampai dewasa begini. Nah udah dewasa kerja di bank lain, mulai beli rokok elektrik, padahal saya nggak pernah ngerokok. Saya bilang, nak jangan merokok, itu merusak. Mak, mama dengar nih video ini mak, bagus tuh untuk paru-paru. Katanya, loh, itu mau jualan. Mama lihat nih katanya, tuh kan, ya, jangan larang tuh bagus. Katanya, nggak boleh toh, jangan. Coba lah, buang itu semua. Kamu anak baik-baik, anak mau bikin rusak paru-paru. Itulah pemasukan dari saya tuh, Bu. Bagaimana tuh? Udah dewasa melawan. Iya, waktu kecil tidak melawan, nurut gitu ya. Ketika sudah dewasa, kerja langsung sudah mulai memberontak seperti itu. Iya, waktu kerja di bank pertama enggak. Pindah bank. Usia Bank berapa Bu, Mega. kalau boleh tahu? Putranya usia berapa? Sekarang udah umur 30. Mulai berontaknya 2-3 tahun yang lalu. Iya. Nah, Baik. umur 27 baru berontak tuh, Pak. Ya. Oke, baik Bu, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Lolita. Baik. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih. Iya. Nah, ini kita langsung jawab Sama-sama, atau kita selesaikan dulu materi, Pak? Boleh dijawab dulu Bu. Oke. Iya, Bu Eli, Ibu tidak sendirian, ya. Kasus seperti itu banyak terjadi, Iya. ya. Anak yang semula kelihatannya memang Nurut. baik, menurut tidak ada masalah, sesudah dewasa baru muncul. Kenapa tuh? Ini adalah memang sesuatu yang dorman sebelumnya dan kemudian ditambah dengan pengaruh dari lingkungan yang dia alami sekarang atau ada trauma. Ada trauma, sesuatu trauma yang membuat dia berpikir sebaliknya. Jadi ini memang ada krisis di usia 30-an itu. Jadi kalau anak-anak itu kita antisipasi, anak dari umur 18 itu kita melihat kalau dia tertutup, di situ kita mulai lakukan intensif kebersamaan dengan dia. Supaya kita bisa menggali apa, ya. Karena kadang-kadang memang ini anaknya saya duga laki-laki ya. Iya, emang laki-laki. Nah, laki-laki juga kadang cenderung kepada ibunya bisa lebih tertutup. Kebetulan kan single parent ya. Single parent. Sejak bayi. Jadi kalau kita single parent, memang ada baiknya kita memenuhi tangki cinta. Tangki cinta itu kan harus dipenuhi oleh ibu dan ayah. Bagi single parent, tangki cinta yang kosong dari ayah ini, kita baiknya memang membantu mengisinya dari paman kah, kakek kah, siapa saja orang dewasa laki-laki yang bisa menjadi role model buat dia. Apakah guru bimbel atau BK gitu. Yeah. Nah ini yang mungkin dia tidak terisi masa kecil, kemungkinan ya, kita nggak tahu, kita harus lihat case by case, dan ini kan panjang ya prosesnya ya, nggak bisa sekali, karena usia udah 30, bayangkan kita mau bongkar dalam satu kali, sulit untuk memungkinkan itu. Jadi ada beberapa kali pertemuan, ketemu dengan dia, kita gali sampai kita tahu akar masalahnya. Nanti udah tahu akar masalahnya, baru kita bisa tahu apa yang harus kita katakan kepada dia. Jadi sekali lagi semuanya di pemikiran dia, Bu. Pemikiran dia itu seperti apa? Apa pendirian dia yang membuat dia merasa rokok elektrik itu bagus? Karena memang sekarang orang menganggap rokok elektrik itu tidak seburuk rokok biasa yang katanya lebih apa namanya tuh Pak? Lebih sehat. rokok manual. Rokok normal ya. Ya itu. Jadi namun sebenarnya ada juga pendapat yang berbeda. Nah, untuk membuat orang berhenti itu kan sebuah addiction itu kan juga punya proses ya, baik dari fisik maupun secara kimiawi, karena itu nikotin kan. Kita bicara soal nikotin yang masuk ke otak gitu. Nah, jadi untuk
addiction itu, Bu, semua addiction apapun itu, baik itu yang positif maupun yang negatif, itu dasarnya adalah emotional pain. Ada luka batin. Kalau kita mau mengajak dia berhenti merokok, itu nggak akan mungkin dilakukan tanpa luka batinnya ini disembuhkan. Luka batin sembuh, itu baru addiction bisa kita bantu untuk dihentikan. Kecuali memang ada sesuatu kekuatan yang sangat besar sehingga membuat dia benar-benar kapok, ya trauma, jadi nggak mau merokok lagi. Kalau nggak, kita memang harus sembuhkan luka batin. Ya, ada orang yang nggak addiction-nya itu bukan merokok, misalnya makan, ya. Binge eating gitu ya, makan yang nggak perlu gitu karena stres, langsung emosional makan, itu juga ada emotional pain. Ya, kalau emotional pain-nya kita obatin, dia baru bisa berkurang. Nah, mungkin untuk kasus Ibu Eli yang mungkin cara jalan keluar jangka pendek itu, ini, Pak, dia harus diproses. harus diproses. Kita harus lihat apa emotional pain-nya dia. Kita nggak bisa serta-merta mengasumsikan dia nggak ada masalah. Dia kan yang menjalani dia, kita kan lihat dari luar, yang di dalam proses internalnya kita nggak tahu. Karena beda-beda, Pak. Kita sama-sama jatuh nih, Pak. Sama-sama ke aspal jatuh. Yang kena sama-sama lutut. Tapi saya, I'm fine. Bapak nangis. Gitu loh. Beda, Pak. Jadi tergantung sama banyak variabel. Berarti harus lebih lanjut lagi nih sepertinya. Ada 2 anak dari satu ayah yang kejam, satu jadi pengusaha sukses, satu masuk penjara, Pak. Jadi sangat dipengaruhi oleh si temperamen bawaan anak juga dan cara dia menanggapi dunia luar. Gitu. Itu yang kita bisa bantu hanya dari dunia luarnya, kognitif behavior-nya, kita bantu dengan CBT, kita bantu dengan DBT gitu, Pak. Ya, baik, Ibu Eli. Nanti mungkin bisa tanya lebih lanjut ke Ibu Lolita ini, Bu. Ya, Ya. Kita lanjut, Pak. Kita lanjut, Bu. Bagaimana sih Gimana, cara? Bu Eli? Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Eli. Iya, nanti Ibu Eli bisa tanya lebih lanjut lagi. Bagaimana cara menegur anak yang efektif? Tadi yang pertama kita sudah menjelaskan tentang kita harus mengenali perasaannya dulu. Kita harus memahami terlebih dahulu nih. Ya. Berikutnya apa nih, Bu? Iya. Yang berikutnya adalah kita gunakan bahasa asertif yang dibarengi dengan contoh. Asertif itu artinya kita lembut tapi tegas gitu. Dan nggak perlu sampai maki-maki, nggak perlu sampai melukai harga diri. Kita yang kayak tadi, Pak, yang jangan nakal, kita bilang, adik baik-baik ya. Misalnya ada anak si kakak atau abangnya punya adik digigit. Gitu ya. Gimana caranya ngomong? Jangan gigit, Dek, gitu kan. Iya. Jangan gigit adik ya, atau kita marah langsung kita jambak, jewer atau apa. Kita pahami dulu kenapa dia melakukan itu. Apakah karena memang iri, cemburu, atau perhatian kepada adiknya dia rasa menyaingi perhatian sama dia, ataukah karena memang gemes gitu ya, sayang gitu, atau memang dia benci gitu. Kita amati dari bahasa tubuh dia, kemudian baru yang tadi itu kita lakukan kata-kata yang gentle tadi, lembut, kita usap tangan kepalanya adik, melakukan itu untuk apa alasannya gitu ya. Oh, dia ngomong-ngomong apa-apa atau dia malah ngambek aja gitu kan. Baru kita act interested tadi. Baru yang berikutnya kita validate. Abang selama ini bantu adik ambil susu kok, kalau mama minta bantuin ambil susu, abang bantuin kok. Abang itu abang yang baik loh buat adik, divalidasi. Dia dikasih kesadaran tentang dirinya bahwa dia adalah orang yang baik. Setiap kali ada anak nakal, kita cek kebaikan dia. Jadi memang pada waktu melakukan hal baik, disitulah kita cepat-cepat harus puji. Jadi kita nggak fokus. Kadang kita nggak adil. Yang salah dibesar-besarkan, yang bagus nggak disebut. Ibaratnya 10 kesalahan, 10 soal, 1 salah, 1-nya doang yang diomongin, yang 9 enggak. Iya. Iya. Satu lembar kertas putih, ada 1 titik, titiknya yang dibahas, bukan lembar putih. Nah, kemudian kita easy manner, kita tunjukkan tadi. Nah, ini adik disayang ya, kita ambil tangannya kalau dia masih toddler ya. Adik disayang ya, dicontohin, dibelai. Karena dia nggak akan mau belai-belai adiknya kalau nggak kita contohin. Adik dicium ya, coba cium adiknya. Gitu. Nah, dia akan melakukan itu, dan nanti pada waktu berikutnya kepada orang lain pun kita bisa mengharapkan dia lembut seperti itu. Kalau kita cubit, nah nanti di sekolah dia akan cubit temannya. Karena itu hanya mirroring ya. Kita orang tua mirroring gitu. Terutama anak kecil ya. Kalau udah dewasa nggak bisa kita bilang mirroring, karena faktor pergaulan juga sangat mempengaruhi. Tapi kalau anak umur TK, nah kalau dia ada cubit temannya, pipi temannya dicubit, kemungkinan di rumah dia juga dicubit. Kalau dia tonjok atau ngancem,
Aku nggak Kemungkinan. mau teman lagi loh sama kamu. Mhm. Kalau kamu nggak kasih itu pensil, itu kan bully ya udah ya. Itu mungkin di Mhm. rumah juga dia diancam Oh, gitu. Jadi kita untuk menghindari anak berbuat yang nggak baik, kita lakukan pujian lebih daripada cercaan gitu. nah itu Kita dia. koreksi itu lebih sedikit. Pujian yang lebih, Bu, ya. Pujian Kadang-kadang yang lebih. Ya, kadang-kadang asal orang tua baik nih dipuji. pelit Oh nih, iya pelit bagus kamu pujian nih. makannya tertib. Kamu Mhm. habis makan cuci piring bagus ya, hebat ya. Teruskan Mhm. ya gitu. Nanti ada Mhm. lagi langkah-langkahnya kita bahas next time untuk bagaimana cara membuat anak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga dengan disiplin seperti itu. Oh, siap. Ya. Nah, Oke, Pak. hari ini banyak sekali nih pelajaran, Bu, ya. Yang kita Iya. terkadang kita pikir baik, ternyata salah Jadi kalau langkah kita ini. marah-marah ya Pak, yang Mhm. tadi kan asertif ya. Hmm. Bahasa asertif itu bahasa yang positif, namun tujuan kita tercapai dan itu merupakan contoh. Kalau kita mau anak kita jadi orang yang pemarah, ya kita marah-marah. Jangan, justru kita orang tua nggak pengen dong kita sebagai orang tua yang sering marah kok. Pengen anaknya Makanya nanti jangan jangan. ngamuk-ngamuk sama anak kan, apalagi dengan kata-kata bodoh kamu, goblok gitu aja nggak bisa, mau jadi apa, nggak bakalan naik kelas. Nah itu tuh semua udah jadi doa yang harus kita hindarin ya. Baik, sudah ada penelpon masuk lagi nih, Bu. Iya. Halo, selamat pagi. Halo? Halo, selamat pagi. Iya. Halo. Shalom, selamat Pagi, pagi Bu. Bung Timo. Selamat Pagi pagi. dari siapa ini? Dari Bu Indah. Siap, Ibu Indah. Ada Ibu Lolita nih, Ibu Indah. Telepon lewat WhatsApp Iya, call. selamat pagi ya. Nah, saya Ibu Indah yang single parent. Anak saya 3 orang. Mau tanya nih Bu Lolita ya, gimana cara menghadapi waktu masih kecil manis-manis anak-anak saya. Setelah berumah tangga, mana ya? Anak yang pertama, waktu saya tinggal sama dia 1 tahun, dia pernah bilang begini, Mami, mau ikut aku, aku judes loh katanya gitu. Terus saya jawab, loh, kok sama Mami judes sih, saya bilang gitu. Saya hanya jawab seperti itu, kan jadi dosa, saya cuma bilang begitu. Terus ya berhenti nggak menjawab lagi. Terus anak saya yang kedua manis-manis, nggak pernah jawab apa-apa kalau dimarah atau dinasihati. Ini sejak berumah tangga ya, sudah 3 tahunnya sudah berumah tangga. Terus yang bungsu kalau ada kesalahan, kelalaian gitu dalam rumah tangga tentang ya memanage keuangan gitu. Saya sudah ya cukup semampu saya untuk menolong mereka. Suatu saat saya bilang hati-hati, saya bilang tentang keuangan perlu utamakan dulu yang harus diutamakan. Saya bilang, terus dia bilang jawab begini, nggak ngerepotin ini, katanya begitu. Saya mau jawab apa lagi loh, mau ngerepotin Mami, apalagi yang harus direpotin, Mami kan udah sendiri. Saya jadi berpikir ya, hari-hari kan bukan diam di tempat, maksudnya berjalan terus gitu. Saya bakal tua juga. Saya kalau menghadapi anak-anak yang karakter seperti ini setelah berumah tangga, saya merasa takut menjadi beban Bu Lolita. Bagaimana untuk cara menghadapi mereka gitu. Untuk Ibu Itulah Indah, yang saya bergumul hingga saat ini, hanya saya dalam doa ya, biarlah Tuhan yang berperkara gitu aja. amin. Untuk menghadapi yang realita yang ada sekarang, masih berhadapan, suatu saat saya juga butuh mereka, anak-anak gitu. Maaf, saat ini Ya, Ibu itulah Indah mohon tinggal sendiri. jawaban dari Ya. Bu Lolita. Ibu, Ya, saran untuk menghadapi mereka. Terima Iya. kasih Bu Lolita. halo Ibu. Terima kasih Bung Timo. Halo Ibu Selamat Indah. pagi. Pagi. Ibu Indah. Iya. Halo Bu. Mungkin nggak bisa dengar ya Pak, cuma nggak apa-apa. Kita jadi karena informasi dari Bu Indah sangat terbatas, kita juga bantunya sekarang cukup terbatas ya Bu Indah. Semoga Ya, membantu. sebenarnya saya pengen tanya, Ibu Indah tuh masih tinggal sendiri atau gabung sama anak ini nih? Iya memang itu pertanyaan kunci karena dari yang awal itu tadi ingin tinggal sama anak yang pertama juga dibilang mau saya judes gitu kan. Jadi saya juga belum menanya lebih jauh ini, asumsi saya saat ini
ibu Indah ini merasa anaknya itu seperti tidak ikhlas untuk ditinggal bareng sama dia gitu. Anak yang ketiga seperti tidak merasa merepotkan meskipun harusnya sudah mandiri tapi mau merepotkan secara keuangan gitu ya. Yang anak kedua memang nggak ada dibahas, tapi sepertinya memang Bu Indah dalam posisi sekarang keadaan mentalnya sangat tertekan. Iya. Jadi Ibu Indah, saya sarankan mencari bantuan untuk bisa menopang Ibu, karena yang penting sekarang adalah cara Ibu menghadapi dengan hati yang lebih luas, karena mereka nggak bisa kita harapkan untuk berubah dengan cepat. Iya. Apalagi Ya kan? kalau sudah Satu berumah prinsip tangga. yang kita harus Iya. pegang untuk orang yang sudah dewasa, anak yang sudah dewasa, sudah berumah tangga adalah perlakukan mereka seperti tetangga kita. Wah, baru dengar nih. Bagaimana? Anak kita kalau sudah berumah tangga, Pak, bukan lagi anak kita seperti waktu dulu. Kita menganggap mereka tetangga. Artinya kalau tetangga, Bapak nggak mungkin dong atur-atur di rumah dia seperti apa. Ya Pak, ya misalnya karena udah ada faktor pihak lain, pasangannya, gitu. Jadi seorang anak masuk ke dalam rumah tangga pun akan membawa tetap orang tuanya. Orang ibu akan tetap terbawa di dalam hatinya. Meskipun dia punya pasangan, jadi itu tetap mempengaruhi dalam hubungan sama pasangan. Karena relasi kita dengan pasangan kita sangat banyak dipengaruhi oleh contoh relasi ayah ibu kita. Ya, Ibu Indah langsung WhatsApp, saya tinggal sendiri. Oke, tinggal sendiri itu jauh lebih baik ya Bu, kalau Ibu misalnya daripada menghadapi banyak kata-kata yang akan Ibu merasakan menyakiti. Gitu. Kalau Ibu mau tinggal dengan mereka, itu ada waktunya, kita tunggu waktu Tuhan. Kalau memang Ibu kepengen tinggal sama anak pertama, yang Ibu kepengen mungkin dekat sama cucu di situ atau anak di situ, ya Ibu bisa melakukan diskusi, pembicaraan. Ya, oke. Baik. Kita harus masuk ke bagian ketiga yang paling penting nih Pak Timo. Baik, ya. Terima kasih Ibu Indah. Semoga terjawab. Semoga menjawab ya Bu Indah. Nanti kalau nggak kapan-kapan kita teleponan. Oke. Siap. Seperti apa nih Bu? Nah, yang ketiga itu adalah kita menggunakan bahasa kasih, Pak. Bahasa kasih itu setiap orang beda-beda. Nah, ini kuncinya sebenarnya. Kenapa satu anak bisa merasa disayang, satu anak lagi bisa merasa nggak disayang oleh orang tua yang sama. Padahal orang tua merasa membelikan baju sama, beli ini sama, ngasih hadiah sama, semuanya sama. Tapi ternyata anak salah satunya orang tua udah merasa adil nih. Padahal anaknya merasa mama nggak sayang sama saya karena bahasa cintanya beda, Pak. Apa sih bahasa Ada 3 cinta bahasa cinta utama, yaitu hadiah, baru pujian, baru ketiga sentuhan fisik. Jadi kalau misalnya anak yang visual, itu visual, auditori, kinestetik, itu beda-beda. Jadi kita kenalin anak kita yang mana. Jadi cara menegurnya juga berbeda. Kalau misalnya anak yang kinestetik nih, anak kinestetik itu kan senangnya disentuh, dipeluk, dicium, dibelai. Itu murah Pak sebenarnya biayanya. Kalau punya pasangan kinestetik juga itu cukup disayang ya Pak, nggak perlu beliin kalung Pak, nggak perlu beliin, ya murah deh gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Timo orangnya itu bahasa kasihnya hadiah, nah istrinya yang sering-sering beliin martabak apa gitu ya, ada berupa pemberian lah gitu. Beliin BMW gitu Bu ya. Nah anak yang kinestetik kita dalam menegurnya itu kita pakai teknik sandwich juga, semuanya kita pakai teknik sandwich, yaitu atasnya yang baik dulu, baru tegurannya masuk di dalam, baru terakhir ditutup dengan yang baiknya. Jadi yang menghiburnya. Jadi pertama kita bilang, misalnya dia pergi keluar bermain tanpa izin ya. Dulu kalau pandemi kan kita, belum pandemi kan setiap sore mungkin anak main. Tapi kan kita udah bilang harus izin. Bilang mama dulu ya kalau pergi ya. Atau dia ambil HP harus bilang dulu ya. Gitu kan. Jangan ambil sembarangan HP-nya. Atau laptopnya langsung buka YouTube, nggak boleh. Nah, pada waktu pertama kita lihat ini anak kinestetik, kita akan peluk dia dulu. Kita peluk, kita bilang, kamu tahu kan mama sayang sama kamu? Kita peluk. Boleh peluk, nggak boleh mama peluk? Boleh peluk. Ya, dia sampai merasakan dia peluknya, peluk berhak lah ya, betul-betul peluk. Kamu tahu kan mama sayang banget sama kamu, dan mama lakukan ini untuk kebaikan kamu, gitu ya. Baru kita marah. Boleh lakukan. Tadi kamu kayak gini, marah aja, gitu. Tunjukkan memang kita nggak suka.
sampai dia ngerti bahwa kita itu sedang menegur perbuatan perilaku yang nggak baik. Gitu. Tapi nggak usah pakai kata-kata yang nggak asertif tadi ya, lembut tapi tegas lah, tegas bahwa kita nggak mau kamu pergi tanpa izin, sampai dia tahu apa kesalahannya. Karena anak kadang nggak tahu kenapa mama marah-marah ini, salahnya apa? Kamu tahu nggak salah kamu tahu apa? Nggak tahu, tapi udah nangis aja kan, karena udah masuk perasaan dimarahin, dibentak atau ya. apa gitu. Nah, sampai dia tahu, kamu coba sebutkan, berarti kamu nggak boleh bagaimana, baru dia sebutkan lain kali, sebutnya dalam kalimat positif, lain kali kalau mau keluar, Kenzo minta izin dulu sama mama, sampai dia bisa bilang gitu. Oke, setelah itu tutup lagi dengan peluk. Mama lakukan ini karena mama sayang sama Kenzo. Jadi anak itu akan tahu bahwa teguran itu memang dilakukan untuk itu pengaman. Kalau nggak ditutup dengan itu bagi anak kinestetik, itu dia bisa sangat perasa. Terutama apalagi kalau dia melankolis, sensitif. Kalau anak melankolis itu sensitif, jadi itu semua bisa tergambar dengan jelas di otaknya. Seperti drama gitu ya, semakin besar. Jadi dia merasa, oh nggak sayang mama sama saya. Apalagi kalau sering dimarahin. Mama ini sayang nggak sih ya sama aku? Jangan-jangan aku bukan anak kandung, misalnya. Pernah juga sih waktu kita kecil ya, berpikir seperti itu. Ya, kalau anak auditori, yang dari kata-kata penyemangat atau pujian, ya kita bilang duluan memang, mama sayang sama kamu, kamu anak yang baik, itu disebutkan di awal dan di akhir, nggak perlu peluk gitu loh. Kadang-kadang anak auditori yang dominan banget bahasa kasih primernya itu auditori, memang semua kita punya ya, punya juga suka hadiah, masa sih orang kinestetik gak suka hadiah? Suka, tapi nggak primer gitu loh. Bisa aja anak yang sering dikasih baju baru atau mainan, dia tetap kalau dimarah-marahin tetap merasa mamanya nggak sayang. Nah, jadi kalau auditori nggak perlu dipeluk kalau dia misalnya dominan auditori. Ini kalau misalnya memang ada kalau dipeluk kenapa? Nggak ngaruh gitu ya? Ada anak yang risih, Pak. Ada juga anak yang nggak suka dipeluk. Karena itu bukan bahasa kasih primer dia. Jadi ada persen-persen itu bisa didapat dari tes foto karakter juga. Kalau misalnya dia gerbang kepercayaannya itu auditorinya misalnya sampai 58%, kinestetiknya kecil gitu ya, 25% atau lebih kecil lagi, udah nggak usah dipeluk. Ada nggak sih cara sederhana gitu yang agar kita tahu, oh nih anak kita ternyata bisa apa? Pak, kita amatin aja anak ini kalau misalnya dia cerita seperti apa, cara jalan seperti apa. Kalau anaknya memang senang banget pakaiannya itu harus rapi, harus modis, harus stylish, dan dananya nggak boleh nggak rapi, itu anak visual. Jadi secara Terus dia nggak mau ruangannya itu nggak rapi, dia mau yang indah, suasananya nyaman, itu anak visual. Jadi tapi kalau orang yang lebih ke perasaan, aku ngerasa nggak enak. Jadi ada kata kuncinya, aku lihat ini bagus gitu, itu pasti anak visual. Aku rasa ini nggak bagus deh, gitu. Itu anak kinestetik. Kedengarannya nggak oke tuh mah, itu anak auditori. Kedengarannya nggak bagus ya mah, nggak klik banget, itu anak auditori. Waduh, seperti anak saya anak auditori. Kemungkinan ya Pak ya, tapi kita harus lihat banyak hal ya. Jadi dari cara dia bercerita, apakah dia melihatnya sering banyak ke atas ya, atau banyak ke samping ke arah telinga, atau lebih banyak ke bawah ngomong. Apa tuh ngaruhnya? Kalau misalkan ke telinga berarti auditori gitu? Iya Pak. Kalau ke atas visual, ke bawah kinestetik. Nah, kalau ke atas bukan begini ya Pak. Bukan pada waktu itu, pada waktu ngobrol. Jadi waktu kita ngomong, kita amatin nih anak orangnya. Nah, sebenarnya ada bahasa cinta keempat dan kelima, tapi mungkin waktu kita udah habis ya Pak. Iya nih, tanpa terasa nih waktunya nggak cukup Bu. Nanti next akan kita bahas lebih dalam lagi nih. Mungkin untuk penutup nih Bu, bisa memberikan kesimpulan untuk perbincangan kita di pagi hari ini. Iya Pak, kita wrap up. Jadi ada 3 yang kita perhatikan. Pertama itu adalah bagaimana kita berempati dulu sama anak, memahami perasaan dia sebelum kita menegur, melihat apa niat positif dia, dan kita bisa bertindak give, gentle, interested, validate, and easy manner. Yang kedua adalah kita menggunakan bahasa asertif dan memberi contoh dalam kita menegur dia, itu akan menjadi contoh bagi anak-anak dia nanti. Yang ketiga adalah kita gunakan bahasa cinta supaya ini efektif dengan cara marahnya di tengah dan di atasnya diberikan pujian dan rasa sayang, rasa aman. Seperti itu. Nah, kita yang harus belajar dari anak-anak kita, sebagai orang tua kita belajar terus, karena anak-anak kita itu masing-masing unik dan berbeda. Ya, bagaimana kita memperlakukan anak kita itu akan menentukan dia bagaimana dewasa nanti memperlakukan anak-anaknya dan dunia sekitarnya. Iya.
Jadi ini adalah yang kita lakukan pencegahan, Bu ya. Mungkin Iya, kalau Pak. misalkan yang sudah terlanjur bisa bertanya, kasus yang Iya. sudah terlanjur bisa Nggak bertanya lebih apa-apa lanjut kalau nih. udah terlanjur masih Heeh. bisa, Pak. Masih Kita bisa, perbaikin. masih bisa. Asal mau, iya. Baik, pasti ada jalan, Bu ya. Nah, mungkin bagi Heartliner yang ingin bertanya lebih lanjut nih ke Ibu Lolita bisa menghubungi kemana nih, Bu? Saya kasih nomor WhatsApp aja atau gimana, Pak? Boleh. Boleh ya? Mm-mm. Atau ke alamat email ya, email Boleh. counselorlolitabangun@gmail.com. Terus Konselor. nomor counselor Lolita Bangun, Mm-mm. counselornya bahasa Inggris, counselor Lolita Mm-mm. Bangun@gmail.com. 0822 Mm-mm. 10 Mm. 888 288. 888 288. 0822 10 888 288. Iya. Baik, terima kasih nih Ibu Lolita. Sama-sama Pak Timo, Hari senang. ini banyak ya pelajaran ya. Semua dosa-dosa orang tua sepertinya terbongkar di sini nih. Tetap masih bisa diampuni kok, Pak. Oh, bisa diampuni dan bisa diperbaiki juga tentunya. Tentu untuk Iya, betul. untuk keluarga Iya. kita ya, kebaikan kita dan juga keluarga kita. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Lolita Bangun CPC, Sama-sama. CCP telah hadir di program Parenting with Heart. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya, Bu. Makasih Pak Timo, makasih teman-teman semua. Baik, ya Heartliner terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Parenting with Heart. Kita ketemu lagi program Parenting with Heart setiap hari Sabtu dari jam 7 sampai jam 8. Tentu dengan narasumber yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Saya Timo Ardante undur diri dari pendengaran Anda. Keep on growing and never give up. Heartline FM.